Shalom sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah dari beberapa video yang saya upload mengenai kesaksian dari si mualaf 56,3 miliar ini, video kesaksian yang saya luruskan bagaimana latar belakang beliau yang banyak hoaknya sahabat. Kedua, video mengenai pelaporan Pak Mualaf 56,3 miliar ini dilaporkan oleh tokoh-tokoh agama Aceh. Dan sekarang kita akan melihat siapakah sosok mualaf ini. Karena mualaf ini sangat terkenal sekali sahabat di Provinsi Aceh. Bahkan saya menelusuri beliau ini ternyata sudah ceramah-ceramah di beberapa tempat besar di Aceh ya, bahkan masuk TV dengan ceramah-ceramahnya ini. Padahal ceramahnya latar belakangnya kebanyakan bohong dan hoaks semua sahabat. Bahkan dia diundang juga sebagai penceramah di universitas di Provinsi Aceh. Banyak sahabat-sahabat yang bertanya, siapakah sosok mualaf 56,3 miliar ini? Kenapa begitu heboh sekali? Karena dari beberapa videonya tidak satu pun wajahnya yang kelihatan. Sosok mualaf ini seperti pria misterius. Suaranya kedengaran tetapi sosoknya tak nampak. Seperti makhluk halus ya. Nah, ternyata kesaksian-kesaksian dia ini pernah beredar di media-media cetak dan media-media elektronik ya, seperti merdeka.com. Sosok beliau ini saya temukan di salah satu media elektronik namanya Aceh News. Nah, di Aceh News ini sahabat dibongkarlah siapa sosok si mualaf 56,3 miliar ini. Nah, luar biasa ternyata sosoknya sahabat dengan latar belakangnya ya. Nah, kita baca di sini dikatakan beberapa waktu lalu di media sosial beredar nama-nama sejumlah pendeta yang dituding berasal dari Aceh, khususnya dari Kabupaten Fidi. Selain itu, sejumlah warga Aceh dituding telah murtad dalam kurung keluar dari Islam. Hasil penelusuran Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Aceh, ternyata data tersebut palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal demikian diungkapkan Tarmizi Daud, penyuluh agama Islam Provinsi Aceh pada konferensi pers yang dihadiri sejumlah pendeta dan penyuluh agama Islam di Provinsi Aceh. Jadi sahabat yang terkasih, tokoh agama dari Provinsi Aceh menelusuri siapa ini sosok Bapak Mualaf yang mengaku bergaji 56,3 miliar selama 2 tahun ini. Karena cukup bikin heboh sahabat. Banyak yang percaya ya kesaksiannya ini. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin muslimah yang mengucapkan basmalah seperti Masya Allah, Alhamdulillah ketika mendengarkan kesaksian daripada Bapak Mualaf ini. Tarmizi mengatakan penyebaran isu tersebut merupakan seorang mualaf bernama Ilham Ramadan Munte. Nama sesuai KTP. Jadi dari beberapa penelusuran saya sahabat, nama beliau ini sangat banyak sekali. Dari beberapa kesaksian, video-video beliau yang beredar di media sosial berganti-ganti namanya. Ternyata nama aslinya di KTP adalah Ilham Ramadan Munte. Dari namanya ini kita tahu sahabat bahwa dia ini sepertinya menurut pandangan saya adalah muslim dari lahir. Karena seorang Kristen sangat jarang sekali bernama Ilham Ramadan. Itu jarang sahabat. Nama sesuai KTP itu ya. Tarmizi menyebutkan Ilham yang sebelumnya bernama Kristianta Anes Ginting Munte, nama sebelum Islam. Nah, ini juga namanya ternyata sahabat. Dan beberapa video yang saya tonton namanya bukan ini juga. Ada juga namanya Christian Gusti Natali Munte. Nah, itu yang dia katakan di video itu ya. Itu namanya sahabat. Memiliki identitas yang cukup banyak. Wow, ternyata identitasnya sangat banyak sahabat. Bahkan saat mengisi ceramah di Universitas Al Muslim. Waduh, ternyata dia
mengisi ceramah juga di universitas. Ini mahasiswa kasihan juga ya, diberikan berita hoak oleh sang mualaf ini. Di Biron, ia mengaku bergelar profesor, padahal hasil penelusuran diketahui Ilham hanya tamat SMA. Haleluya. Ternyata apa yang dia katakan dia tamatan pendidikan Kristen dari Israel ternyata hoak besar, sahabat. Karena ternyata dia hanya tamatan SMA. Dalam beberapa kesempatan Ilham juga mengaku sebagai seorang kaya yang memiliki hotel di Medan, namun setelah dicek hotel tersebut milik orang Cina. Waduh, ngaku-ngaku ya, kasihan juga Bapak mualaf ini. Apa maksudnya ya Pak mualaf? Kami sudah lacak dia selama 3 tahun. Waduh, luar biasa nih. Lama juga ya pelacakan daripada identitas seorang mualaf ini. 3 tahun. Ternyata namanya berbeda-beda. Nama di KTP dan sertifikat mualaf juga beda. Identitas tahun kelahirannya juga berbeda-beda. Bahwa dia mengaku Bali tapi di tempat lain ia mengaku Batak, ujarnya. Waduh, luar biasa ini. Wah, topengnya hebat sekali. Dari beberapa video yang saya tonton sahabat, dia berkata bahwa dia itu adalah orang keturunan Bali dan Batak Karo yang berkebangsaan Timur Leste. Itu yang saya dengar. Kita lanjut sahabat. Tarmizi menambahkan pihaknya menilai tindakan Ilham karena ingin terkenal. Wah, ini sebenarnya bukan berita baru sahabat, karena banyak yang ngaku-ngaku mualaf adalah orang yang pingin terkenal, pingin cari uang sebenarnya. Bahkan mereka ada beberapa mualaf-mualaf itu yang muslim dari lahir. Nah, itu yang pernah saya tonton di beberapa video-video ya. Karena sebelum dipercaya untuk mengisi berbagai ceramah, ia diketahui sebagai penjual bakso. Sebelumnya diketahui Ilham juga sebagai penjual obat di Tang Sepide. Wah, luar biasa. Aduh Pak mualaf, mending ente tetap jual bakso sama jual obat deh Pak mualaf, daripada ente jual agama, jual ceramah hoak, ngebohongin para jemaah kaum muslimin muslimat yang ada di masjid dengan kesaksian ente memprovokasi. Mendingan ente jualan bakso, jualan obat, atau mungkin pingin meniru yang ono ya, yang jadi penceramah yang latar belakangnya penjual obat kuat. Nah, saya nggak tahu apakah ente ini penjual obat kuat apa enggak. Mendingan lanjutin deh jual bakso sama jual obat daripada ente jualan yang nggak bener gitu Pak mualaf. Menurut Tarmizi, selain mengaku sebagai mantan presiden misionaris dan mantan pendeta terbesar di Asia, ini yang saya katakan sahabat, bahwa kekristenan itu tidak pernah membentuk namanya presiden misionaris dan ketua misionaris. Istilah ketua misionaris itu hanya dikenal di kalangan mualaf dan di kalangan saudara muslim. Itu sering saya dengar. Padahal Kristen sendiri tidak pernah membentuk istilah-istilah begitu, atau membentuk ketua presiden misionaris, itu enggak ada. Dan tidak pernah ada penunjukan seorang pendeta menjadi seorang pendeta terbesar di Asia. Itu enggak ada sahabat. Untuk orang Kristen Protestan ya. Nah, itu yang saya katakan, karena dia ngaku pendeta loh. Berarti kalau pendeta itu pasti Protestan ya. Tidak ada begitu di Protestan. Pendeta terbesar Asia, pendeta besar di Eropa, enggak ada itu sahabat. Karena Yesus saja yang besar. Ilham juga pernah mengaku sebagai mantan intelijen. Wah, Pak polisi, segala selidiki nih Pak polisi. Ngaku-ngaku nih mantan intelijen. Selain itu, pada beberapa kesempatan Ilham dalam ceramahnya juga kerap melarang penggunaan Tupperware karena terbuat dari minyak babi. Wah, baru tahu saya minyak babi ternyata bisa membuat peralatan dapur yang dari plastik sekeren Tupperware. Kok bisa gitu? Dan lucunya, kok ada yang percaya Tupperware itu terbuat dari minyak babi? Aduh.
Adapun nama-nama yang diisukan sebelumnya diangkat menjadi pendeta tersebut, yakni Pendeta Hasan Ibrahim STH, Pendeta Zaini STH, Pimpinan Gereja Sejahtera di Medan, Pendeta Iskandar STH, Pendeta Zafarudin Adan, sedang mengikuti kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Abadi Bangsa Jalan Medan kilometer 10, Pendeta Abdullah STH, Pendeta Jamaluddin STH, Pendeta Zainuddin STH, Pendeta Anwar Ibrahim Puteh STH, Pendeta Jamaluddin STH, Pendeta Ahmad Mustafa STH, Pendeta Epi Magdalena, Pendeta Rahmi. Nama-nama tersebut berasal dari Kabupaten Pidi. Sedangkan Pendeta Muhammad Nur STH berasal dari Aceh Utara dan Pendeta Cut Hardianti berasal dari Kabupaten Biren. Jadi sahabat, nama-nama yang dia karang-karang ini nama-nama yang dia buat-buat sendiri sahabat. Saya pun nggak habis pikir ini, dari manalah nama-nama ini dia karang-karang. STH pula semua titelnya. Kok tidak ada yang MTH? Ini herannya kita, apa dia nggak tahu gitu ya. Dia karang-karang, dia buat-buat nama untuk menipu, untuk menyebar berita hoak agar Aceh terprovokasi. Ini luar biasa ini gaya-gaya dia ini sahabat ya. Sangat-sangat luar biasa, sehingga terprovokasilah beberapa orang di Aceh lewat ceramah-ceramah dia ini. Saya jadi berpikiran begini, jangan-jangan para murtadin asal Aceh itu takut pulang karena diprovokasi sama bapak ini. Nah, ini kan katanya orang Kristen akan menghancurkan Aceh. Inilah kebohongan terbesar dari bapak si mualaf ini. Orang Kristen itu tidak pernah membawa doa menghancurkan sebuah kota, sebuah provinsi, dan sebuah negara. Kekristenan selalu berdoa agar kota, provinsi, dan negara tersebut diberkati, diberikan kedamaian, diberikan kasih, karena Yesus adalah Raja Damai. Jadi apa yang dikatakan Bapak Mualaf 56,3 miliar ini adalah hoak besar sahabat. Tidak benar, jelas-jelas bohong ya. Karena pasti tidak mungkin Kristen itu ingin menghancurkan Aceh. Itu nggak mungkin. Ini tuduhan yang sangat luar biasa. Perlu saya sampaikan buat saudara-saudara muslim yang ada di Aceh, jangan percaya kepada bapak ini. Marilah kita bersama-sama jalin persatuan dan silaturahmi bersama-sama agar tidak terprovokasi orang yang seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu, tetap semangat, tetap sukacita. Haleluya, shalom.